Haleluya, haleluya. Dengan iman semua kita katakan Amin. amin. Puji Tuhan. Shalom semua. Apa kabar semua? Haleluya. Tadi kesaksian lupa dikejutkan dengan kedatangan orang tamu ini. Ini kita kemanakan dari Gorontalo ini. Puji Tuhan, orang dah ingat lagi orang Pak Ade sampai sudah datang beribadah bersama-sama dengan kami. Namun mereka dari jemaat Muslim, tapi begitulah di zaman sekarang ini senantiasa kita hanya mencari kebenaran yang sudah diperintahkan oleh Tuhan, dan itulah yang membawa kita pada keselamatan. Kalau dari Kristen, bukan gereja yang memberikan keselamatan bagi kita. Gereja tidak dapat selamat selain iman dan percaya kita kepada Tuhan. Jadi sama seperti itu. Sebab saya bilang kemarin, kalau saya lihat di internet, itu bupati, ustadz lagi, dia dah ikut ibadah Natal. Lalu orang dah kasih sambutan pada dia. Jadi cukup meriah juga dia punya sambutan. Dia bilang dari musim ini, orang bilang dimulai mau ibadah Natal. So kalau ibadah Natal kata itu berarti semua masuk Kristen itu. Dia kasih tahu seperti itu. Ada yang banyak juga bilang boleh, tidak apa-apa ibadah Natal, ibadah dengan Kristen. Baru ada yang datang cuma sedikit, yang jangan datang ibadah. Jadi dia bilang menurut Alkitab banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Jadi dia terpilih yang datang Tuhan. Jadi cukup meriah juga ibadah di Jakarta sana yang merupakan sambutan dari Bapak tersebut, Bupati Ustadz Nabi. Jadi tidak heran kalau kita semua beribadah hanya tujuan kepada Tuhan. Saudara sekalian, kalau saat ini ya kita mau datang beribadah kepada Tuhan, tujuannya apa? Tujuannya kita mencari keselamatan. Amin, saudara. Kalau kita cuma mau cari dunia, mau cari keuntungan dalam dunia, itu biasa. Tetapi yang paling utama dan terutama adalah keselamatan. Karena keselamatan, saudara sekali, itu penting bagi kita. Sebab bisa bayangkan kalau kita tidak selamat. Sebagaimana yang selalu saya katakan, itu mati soal biasa, semua mau mati. Tapi yang mempertanyakan selamat atau tidak. Jadi hanya itu. Jadi saudara sekalian, kita sudah kenal Tuhan, kita percaya bahwa sesungguhnya yang kita rebut, yang paling utama dan terutama adalah keselamatan. Apalagi melihat situasi dunia yang ada ini, saudara sekali, musibah yang terjadi. Satu kota habis, tu kampung habis, tu daerah habis. Saudara sekalian, harta hilang lenyap. Tetapi jiwa kalau kita dalam Tuhan, surga menanti kita. Jadi itulah kerinduan kita datang beribadah hari ini. Dan saudara sekalian, kalau di tahun 2021 kita sudah tinggalkan, dan sudah tentu itu sudah jadi pengalaman hidup kita di tahun 2021. Jadi kalau rupa orang dagang, orang semua pun sibuk itu, orang semua hidup, rugi kita harus begini, rugi kita ini, kalau begini kita untung. Jadi begitu di dalam Tuhan. Kalau kita di dalam Tuhan, kita semula perhitungkan, kalau begini rugi, kalau begini untung, kalau begini jangan ikut, kalau begini ikut, ini yang untung. Amin, saudara. Amin. Kalau saudara mau untung, mau ikut diuntung. Jadi seperti itu. Tapi kalau nyandak, kau cuma ikut salah terus, 2021 terbawa-bawa, nggak dapat perubahan, berarti nyandak untung. Kalau 2022 ini kita yakin kita semua sudah mengalami di tahun 2021 tantangan-tantangan yang ada. Tentu kita ada perubahan untuk naik pada kemenangan sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan
Tuhan. Sebab apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan itu, dia katakan bahwa langit dan bumi akan lenyap, tapi perkataan Tuhan itu kekal. Tidak ada yang dapat merubah. Apa yang sudah difirmankan semua digenapi. Jadi saudara sekalian, kalau tahun berjalan ini sebenarnya apa yang menjadi kekuatan kita, apa yang menjadi pegangan kita di dalam kita melangkah di tahun 2020 ini. Apakah kita mau belajar pengetahuan supaya kita kuat? Ataukah saudara sekalian kita belajar saudara sekalian dengan ilmu kita dan sebagainya supaya kita kuat? Sekali-kali tidak. Yang boleh menguatkan kita kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah Allah yang langsung berbicara. Jadi kalau kita ikut firman Tuhan itu semuanya tidak salah. Mari kita lihat Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1 dia berkata begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Girang firman Tuhan, saudara. Pada mulanya adalah firman. Pertama-tama datang membentuk dunia ini hanya dengan firman. Hanya itu dia katakan jadilah terang, jadilah gelap, dan seterusnya. Itu firman yang berbicara, Tuhan yang berbicara. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi satu. Allah dan firman itu satu. Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi kalau kita belajar terus dengan perkataan ini, kita boleh melihat saudara sekalian tentang nabi-nabi yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mereka sampaikan itu saudara sekalian, itu adalah firman Tuhan. Dan diutus kepada nabi atau dipercayakan kepada nabi yang sungguh tetap taat dengan Tuhan. Itu yang Tuhan perintahkan, dan mereka menyampaikan itu firman Tuhan. Mereka sampaikan itu nubuat itu adalah firman Tuhan. Kalau saudara sekalian mereka tidak hargai itu, maka saudara sekalian bukan mereka yang bertindak, tetapi Tuhan yang bertindak. Sebab mereka tidak menghargai itu firman Allah atau itu Allah yang berbicara. Jadi saudara sekalian sangat penting bagi kita, saudara sekalian, kalau kita itu taat dengan firman. Sebab firman itu dia katakan, firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi yang berbicara itu adalah Allah. Jadi saudara sekalian, betul-betul kita tidak bisa anggap remeh perkataan Tuhan itu. Sebab Allah yang berbicara. Saudara sekalian, dia utus kepada siapa? Pertama-tama kepada nabi-nabi. Dan nabi-nabi itu menyampaikan itu firman Allah, perintah Allah. Nubuatan yang ada itu adalah perintah Allah. Dan semua terjadi, tidak ada yang tidak terjadi, saudara. Lewat daripada itu, saudara sekalian, apa yang terjadi, saudara sekalian, rasul-rasul pun menyampaikan berita-berita semua itu adalah firman Allah. Allah yang berbicara. Amin, saudara. Jadi kalau Allah yang berbicara itu, saudara sekalian, dia akan genapi. Tidak bisa tidak. Apa yang difirmankan itu semua digenapi oleh Tuhan. Jadi kalau dia berbicara jangan, tentu kita harus jangan. Kalau dia bicara kerjakan, kita harus kerjakan. Kalau dia katakan kita berbuat baik, kita harus berbuat baik. Itu firman itu, Allah yang berbicara. Jadi kalau kita berbuat baik, maka kebaikan yang Allah akan berikan bagi kita. Kalau kita berbuat tidak baik, maka tidak baik itulah yang Allah berikan bagi kita. Sebab itu maunya kita. Allah tidak memperkosa hak kita yang ada. Allah hanya menyampaikan, dan ada saatnya yang dia akan mau sidang atau adil. Saudara sekalian, jadi dia begitu dia berjalan terus.
dari nabi-nabi datang kepada rasul-rasul, datang kepada hamba-hamba Tuhan, semua menyampaikan itu firman Allah. Firman Allah sebagaimana yang saya katakan itu, bahwa firman Allah adalah Allah. Jadi kalau hari ini saya menyampaikan firman Allah, itu adalah Allah yang menyampaikan, saudara sekalian. Dan kita hanya dipakai oleh Allah menjadi alat untuk menyampaikan semuanya itu, saudara sekalian. Itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari dalam Ibrani 4 ayat 12 dia berkata di sini luar biasa. Ibrani 4 ayat 12 dia berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sedih-sedih dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Luar biasa. Jadi firman ini berkuasa, saudara. Kalau kita setia kepada Tuhan atau taat kepada Tuhan, kita selalu berharap dan berlindung kepada Tuhan dan firman Tuhan yang selalu memberitahukan bagi kita. Jadi kalau kita melangkah di dalam dunia ini di tahun 2022 ini, apa yang menjadi bekal kita, apa yang menjadi kekuatan kita? Sekali lagi, kita hanya berharap pada manusia. Manusia tidak punya kekuatan apa-apa selain hanya kita berharap pada Tuhan sesuai firman Tuhan yang ada. Sebab dia berkata, sebab firman Allah hidup. Jadi firman Allah ini bukan mati, dia katakan sini, tapi hidup dan kuat. Alkitab yang bicara, firman Tuhan berbicara, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Lebih tajam daripada pedang yang bermata dua, itu firman Allah. Manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa. Jadi manapun dia menusuk amat sampai dapat memisahkan jiwa, artinya dengan kuasa Allah, kuasa firman Tuhan itu, dia dapat memisahkan jiwa kita, yaitu mati dan hidup. Seperti itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Roh, sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi dia sanggup memberikan pertimbangan, ya, membedakan pertimbangan. Dia boleh kasih kuasa, dia kasih pertimbangkan sebagaimana yang biasa saya katakan. Kalau Raja Nebukadnezar yang begitu hebat dan begitu luar biasa kuasanya di kota Babel, yang selalu kita sampaikan itu agar boleh jadi satu pemikiran dan perhatian bagi kita dalam Tuhan. Raja Nebukadnezar itu raja yang kaya, raja yang hebat, saudara sekalian, di kota Babel pada saat itu. Dan dia melakukan tugas-tugas yang ada, dia sudah tidak menghargai itu Allah, dia tidak mengetahui itu Allah. Maka saudara sekalian, Raja Daud memberikan satu peringatan kepada dia supaya jangan berbuat demikian, karena ada Allah yang berkuasa. Di saat itu dia sadar, tetapi kemudian daripada itu dia lupa semua itu. Sehingga itu dia menghadap kembali ke kota Babel itu, bahwa semua yang jadi mulia ini karena dia yang mengatur semua sampai jadi mulia. Dan sekali itulah Raja Nebukadnezar yang melakukan hal itu, saudara. Dan saudara sekalian, mereka setelah dia berbicara seperti itu, bahwa sungguh-sungguhnya Allah mendengar semuanya itu, bahwa di saat itu Allah ganti pikirannya, sebagaimana yang dia katakan di sini, pertimbangan dan pikirannya. Allah ganti pikirannya jadi pikiran binatang. Pada saat itu dia sedang di keadaan yang istimewa di kota Babel sebagai raja. Allah ganti pikirannya jadi pikiran binatang, dan saat itu dia lari ke hutan 7 tahun lamanya. Dia hidup di hutan, hidup di rumpu-rumpu, makan rumpu. Itu Raja Nebukadnezar. Jadi bisa bayangkan, semua itu Alkitab sudah bicara. Jadi sungguhnya firman itu berkuasa. Sebab firman itu yang mana dia katakan di sini, bahwa firman itu adalah Allah. Jadi Allah menyampaikan seperti itu, dan itu sudah menjadi satu pelajaran bagi kita manusia yang ada di dunia ini. Jangan melawan apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Lakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan.
Jangan merasa diri bahwa kita hebat, kita kuat, kita yang jadikan semua ini karena kita itu. Saudara sekalian, Allah akan turun tangan dan bertindak seperti itu. Sebab dia sudah memberikan contoh, saudara sekalian, kepada Raja Nebukadnezar pada saat itu. Jadi bisa bayangkan kalau 7 tahun di hutan itu dia. Ya, saudara sekalian, tapi itu sudah ada janji Tuhan bagi dia. Kenapa 7 tahun dia sadar dan dia minta keampunan kepada Tuhan, dan saat itu pikirannya jadi pikiran manusia. Kemudian saudara sekalian, dia kembali lagi ke negerinya, kota Babel itu, dan itulah merupakan satu kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan, sehingga saudara sekalian, mereka angkat kembali dia jadi raja ulang di kota Babel itu. Jadi saudara sekalian, itulah hebatnya firman Allah yang saudara sekalian kita lihat dan kita perhatikan. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa benar-benar kita manusia yang ada di dunia ini tidak mempunyai kuasa setitik jua pun. Amin saudara. Kita manusia yang ada di dunia ini tidak mempunyai kuasa setitik jua pun. Saudara sekalian, itu sebabnya saudara sekalian, kalau kita telah mengetahui kebenaran firman Tuhan, mari kita selalu berharap, bersandar kepada Tuhan. Dan kalau kita di dalam Tuhan, Tuhan juga tidak biarkan kita, Tuhan tidak tinggalkan kita. Dia maha kuasa, maha pengasih, maha penyayang. Kita lihat Yohanes 1 ayat 4. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi di dalam dia ada hidup. Yohanes 1 ayat 4, dalam dia ada hidup. Jadi di dalam Allah itu ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi kalau kita hidup dengan Allah itu kita ada terang, saudara. Adalah terang manusia, terang kalau kita di dalam dia. Kita sudah boleh menjadikan contoh kalau kita saudara sekali hidup di gelap. Bah, satu malam saja kalau lampu mati, saudara sekalian, main pesiksa. Itu malam itu saja menderita. Saya, saudara sekalian, beberapa hari lalu saya ke belakang, tiba-tiba mati lampu. Saya sampai di lampu, memang langsung gelap. Kita mulai raba-raba bajalang, raba-raba, kita mau panggil Pak dia, cuma mengganggu lagi, dia ada tidur. Jadi kita usahakan kita sendiri, jalan raba-raba, kaget semua, tempat sudah tahu kita daya kemana. Kita raba-raba semua sudah tahu daya kemana. Terpaksa kita berpanggil. Coba Allah akan kamari. Kemudian saudara sekalian, saya terus dapat tahu ini tuh jalan. Bisa bayangkan cuma dari dapur situ, dari tanpa piring situ mau kamari, dari tanpa api mau kamari, kamu sudah dapat tuh jalan untuk akan di sini. Itu apa? Karena gelap. Jadi kalau kita berada di dalam gelap itu, saudara sekalian, firman Allah yang berkata, Allah yang berbicara bahwa sungguhnya kita menderita. Saudara sekalian, menderita di dunia, dan kita tidak capai kemenangan yang kekal yang Allah sudah janjikan bagi kita. Sebabnya dia berkata dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dan sekali lagi, kalau kita hidup dengan Allah, dengan Kristus Yesus adalah terang, hidup di dalam terang. Kalau hidup di dalam terang, saudara sekalian, tentu soalnya itu bicara jahat. Amin saudara. Nyanda tuh baku dusun di jalan, nyanda tuh baku mau maki. Itu pekerjaan gelap itu, saudara. Jadi seperti itu, hidup di dalam terang. Kita lihat Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi segala sesuatu dijadikan oleh Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Allah, bukan dijadikan oleh siapa. Amin saudara. Dia yang jadikan semua. Segala sesuatu dijadikan oleh Allah.
Dia boleh kasih kaya, dia boleh kasih miskin, dia boleh kasih bersukaria, dia boleh kasih gelisah, itu kuasa Tuhan. Tapi kalau kita dalam Tuhan, dia katakan segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan, yaitu tentang kejadian dunia yang Tuhan sudah jadikan. Amin saudara. Jadi dia yang menjadikan semua ini, bukan siapa. Kita semua sudah tahu firman Tuhan ini. Dia percaya firman Tuhan yang selalu mendorong kita hidup di dalam Tuhan. Kita bukan melihat dengan jumlah kita yang ada, aduh, apa orang ini kurang sekali, ini sedikit orang India. Tetapi Yesus sudah menguatkan kita. Di mana 2-3 orang berkumpul dan menyebut namanya dengan sungguh-sungguh, dia ada di tengah-tengah mereka. Amin saudara. Yesus pun telah memberikan petunjuk bagi kita sebagai pelayan Tuhan. Saudara sekalian, hanya Maria saja dia layani. Cuma Maria sendiri dia datang bahagia, dia datang sampaikan kebenaran firman. Cuma Maria asih dia datang, apalagi kalau saya ini banyak orang begini harus sampaikan. Dan hanya Maria dia datang layani. Dan hanya Maria saja yang datang layani pun ada hambatan. Hambatan apa? Marta mulai merasa keberatan terhadap Yesus karena dia sedang sibuk memasak, dan Maria duduk senang-senang mendengar kebenaran firman Tuhan. Jadi tantangan juga itu saudara. Jadi kita melayani Tuhan itu semua pasti lewat tantangan. Amin. Kalau kita setia kepada Tuhan itu kita lewat tantangan. Nyanda lewat tantangan. Kalau kita setia kepada Tuhan lewat tantangan. Jadi kalau kita merasa ada tantangan, saudara sekalian, kita harus sadar bahwa itulah salib Tuhan yang harus kita pikul. Dan lewat daripada itu kita akan capai kemenangan yang kekal. Apalagi kalau kita mau ikut Tuhan saudara. Kita mau ikut Tuhan itu luar biasa. Yang pertama, kalau kita masuk mau ikut Tuhan, Allah berbicara, Yesus berbicara, seisi rumah pun akan jadi setruk karena namaku. Jadi seperti itu. Jadi saudara sekalian, kita mau ikut Tuhan, mempertahankan Tuhan itu banyak tantangan. Jadi tantangan-tantangan yang kita hadapi di zaman ini bagi kita yang percaya kepada Tuhan bukan tantangan-tantangan yang berat. Tuhan kasih juga kepada kita tantangan-tantangan yang kita mampu mempertahankan, mampu menghadapi. Saudara sekalian, bukan tantangan atau cobaan seperti Ayub. Kita sudah mampu kalau seperti Ayub, kira seperti itu. Tapi Tuhan yang berikan bagi kita itu ada tantangan. Sebab kalau kita tidak ada tantangan, kita sudah sekali tidak merasa itu kasih Tuhan, itu kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita tidak ada tantangan, saudara. Jadi seperti itu. Jadi kita lewat tantangan. Itu sebabnya diberkata segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dan segala yang telah dijadikan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi terang itu adalah Yesus Kristus. Terang itu adalah kebenaran. Terang itu adalah kebaikan. Tidak dapat dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan. Saudara, kenapa dia boleh berbicara seperti ini? Karena terang itu adalah kebenaran firman Tuhan. Terang adalah Yesus Kristus yang kita harus ikuti. Ya, terang yang sebenarnya itu adalah Tuhan yang kita harus pertahankan. Dan kegelapan itu adalah manusia-manusia yang tidak mau mengakui dia. Dan saudara tahu bahwa seperti itu banyak sekali saudara. Banyak sekali yang tidak mengaku itu. Tetapi di sini berkata bahwa terang itu bercahaya depan kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi itu gelapnya tidak menguasai dia, tidak menguasai. Bagaimanapun dia tidak dapat menguasai itu terang, yaitu Yesus Kristus. Dia tidak dapat menguasai, saudara sekalian, tentang Yesus, tentang terang itu. Sebab kalau sudah tiba saatnya sebagaimana janji-janji Tuhan bahwa
kegelapan itu, orang dalam kegelapan itu telah masuk dalam hukuman yang kekal. Jadi mereka saudara sekalian tidak dapat menguasai kegelapan, tidak dapat menguasainya. Kegelapan tidak dapat menguasainya. Jadi kalau kita di dalam Tuhan, sadarilah bahwa gelap tidak dapat menguasai kita. Yang penting kita tidak izinkan gelap itu masuk dalam kita. Bagaimana yang saya katakan tadi, kalau gelap itu ada, siksa sekali saudara. Lampu PLN kau mati, sekali lagi siksa. Jadi contoh itu. Jadi kita harus berusaha bahwa kita selalu berada di dalam Tuhan dan kita selalu berada dalam kebenaran, supaya kita selalu bercahaya dalam terang, dan di dalamnya kita boleh capai kemenangan yang kekal yang Tuhan sudah janjikan bagi kita. Hidup di dunia ini cuma sementara, tidak kekal. Hidup di dunia ini tidak kekal, cuma sementara. Kita tidak tahu kapan kita mati, kapan kita dipanggil Tuhan, kita tidak tahu. Jadi kita bersyukur, berterima kasih dengan ribuan syukur kepada Tuhan. Kalau kita dipanggil Tuhan itu, kita sudah berada dengan Dia dan kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sebab itu kekal. Keselamatan yang kekal yang Tuhan sudah siapkan bagi orang yang percaya kepada Tuhan, dan penghukuman yang kekal Tuhan sudah siapkan bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi cuma dua. Jadi kalau kita tahu kita hidup ini hanya sementara, marilah kita tetap taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang ada Tuhan, Engkau taruhkan itu di dalam hati dan pikiran kami manusia. Di dalam pikiran kami yang ada ini Tuhan, meteraikan itu semua, agar di dalamnya Tuhan itu boleh jadi satu kekuatan bagi kami, senjata yang ampuh di dalam kami pertahankan Engkau. Semasih Engkau berikan kami kesempatan hidup di dunia ini, agar di dalamnya Tuhan kami boleh capai kemenangan-kemenangan yang Engkau telah janjikan bagi kami. Baik di dunia ini, istimewa kemenangan yang kekal yang Engkau sudah siapkan bagi kami. Tuhan, kami berdoa kepadamu, jangan biarkan kami pegang tangan-tangan kehidupan kami yang ada ini Tuhan. Sebab kami tidak mempunyai kuasa setitik jua pun Tuhan. Sebab itu kami mohon, pegang tangan-tangan kami ini Tuhan. Kalahkan dan batalkan segala penghalang-penghalang yang mau melemahkan iman percaya kami kepada-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kalahkan Tuhan semuanya dengan kuasa-Mu. Di dalamnya Tuhan kami hanya bersandar dan berharap kepada-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang luar biasa. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, kami sudah dengar, kami sudah terima firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Dengan iman semua kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.